Di suatu tempat yang disebut Persia, seorang penyair yang dikenal dengan nama Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 September 1207. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair Sufi Persia yang karyanya terkenal hingga ke Amerika Serikat. Denny J.A. dalam sebuah artikel yang tayang di Republika mengatakan bahwa Rumi adalah penyair paling populer di Amerika Serikat. Laporan dari BBC menunjukkan bahwa buku puisi Rumi terjual jutaan kopi di Amerika Serikat, melampaui penyair kontemporer paling hebat di dunia barat sekalipun. Puisinya dibacakan bukan saja di masjid, tetapi juga di gereja, sinagog, dan universitas. Pembaca Rumi tidak hanya mereka para pegiat sastra, para selebriti dunia ikut membacanya, seperti Madonna, Demi Moore, Deepak Chopra. Menurut Andrew Harvey, dalam artikel yang ditulis Denny J.A. itu, Rumi mengkombinasikan tiga hal sekaligus. Ia mempunyai versi spiritual yang mendalam sekelas Buddha atau Yesus. Ia juga memiliki renungan intelektual yang luas seperti Plato, dan ia juga mahir dalam menemukan kata-kata indah seperti Shakespeare. Gabungan ketiganya membuat Rumi bukan saja relevan bagi dunia modern, namun kedalaman visi spiritualnya, keluasan daya jangkau intelektualnya, dan keindahan puisinya tetap sulit terlampaui oleh penyair lain. Menyelami bait-bait puisi Rumi memang akan membawa kita pada dunia yang indah, namun untuk memahaminya membutuhkan kesabaran batin. Salah seorang penulis tentang Rumi, Ameneri Skimel, harus menghabiskan waktu 40 tahun untuk mendalami karya-karya Rumi. Selayaknya seorang sufi, karya-karyanya tentu membahas tentang perjalanan spiritual, namun hal itu ia tuliskan dalam bentuk syair selayaknya para pujangga. Salah satu pemikiran Rumi yang paling mendunia adalah tentang tawakal. Konsep tawakal yang dikembangkan oleh kalangan sufi kadangkala lebih condong pada tawakal paham Jabariyah, yaitu menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Rumi, tawakal bukanlah penerimaan pasif, tapi usaha aktif seorang dengan menggunakan kekuatan memilih. Dia menyatakan taburkan benih, lalu berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Pandangannya tentang tawakal dapat dilihat dari dialog yang ia sajikan dalam buku Masnawi, Senandung Cinta Abadi, yang berbunyi, sekumpulan bintang itu berkata kepada singa, tidak ada kerja yang lebih baik selain percaya kepada kehendak Tuhan. Apakah yang lebih karib kepada Tuhan selain kepasrahan? Sering orang lari dari penderitaan untuk jatuh lagi pada penderitaan. Sering orang menghindar dari ular untuk berjumpa naga. Pandangannya ditujukan kepada kita semua. Apakah sebagai gantinya? Di dalam pandangannya akan kau miliki seluruh saran dan keinginanmu. Kata singa, tetapi Tuhan dari hamba-Nya telah memasang tangga di depan kita. Langkah demi langkah kita harus mendaki menuju atap. Menjadi orang yang pasrah adalah harapan yang terlol. Selanjutnya dalam syair yang lain, Rumi menjelaskan tentang kepasrahan seorang hamba kepada sang kekasih. Bila awan tidak menangis, mana mungkin taman bisa tersenyum. Sampai Anda telah menemukan rasa sakit, Anda tidak akan mencapai obatnya. Sampai hidup Anda sudah menyerah, Anda tidak akan bersatu dengan jiwa tertinggi. Sampai Anda telah menemukan api dalam diri Anda. Seperti teman, Anda tidak akan mencapai musim semi kehidupan. Rumi menafsirkan tawakal bukanlah penerimaan pasif, akan tetapi usaha aktif dari seseorang dengan menggunakan daya
dan kemampuan yang ia miliki, dan jangan pasrah terhadap nasib. Rumi membantah pandangan masyarakatnya pada waktu itu yang salah memahami tawakal sebagai penyerahan total terhadap takdir Tuhan. Di sisi lain, Rumi menjelaskan bahwa apabila seseorang hamba telah lebur dalam cintanya kepada Sang Pencipta, maka ia tidak lagi merasa memiliki kemampuan, baik tangan maupun kaki, dan menggantungkan semua harapannya kepada Sang Pencipta, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Fihi Ma Fihi. Tawakal menurut Rumi juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda tergantung ilmu dan kemampuan seseorang. Selama 7 abad terakhir, puisi-puisi yang sangat berpengaruh terhadap sastra Persia telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bertemu dengan Husamuddin Galabi, tokoh ini yang mengilhaminya untuk menulis pengalaman spiritual yang menjadi karyanya sendiri. Setelah bertahun-tahun menuliskan pengalaman spiritualnya, kitab karya Rumi berhasil diselesaikan yang diberi nama Kitab Masnawi, yang dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia dan paling berpengaruh dalam dunia sufisme. Kitab Masnawi merupakan kitab yang berisi tentang langkah dan arahan filsafat yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding para sufi lainnya. Melalui puisi-puisi tersebut, Rumi berusaha menyampaikan pemahamannya akan dunia yang mungkin hanya bisa didapatkan lewat cinta, bukan hanya fisik saja. Selain itu, dalam puisinya, Rumi menyampaikan bahwa Tuhan merupakan satu-satunya tujuan. Ciri khas lain dari puisi-puisi Rumi adalah ia kerap mengawali puisinya dengan menceritakan kisah-kisah yang digunakan sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ide. Pemikiran Rumi dalam kitab Masnawi disebut sebagai karya sastra terbesar yang dimiliki oleh bangsa Persia. Tema utama dari bait-bait syair Rumi adalah cinta. Cinta juga yang menjadi ciri paling menonjol dalam ajaran tasawufnya. Dalam pandangan Rumi, cinta bersifat universal. Cinta tidak hanya dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga semesta. Mengutip Lukmi Maulana, cinta yang mula-mula diciptakan Tuhan, ia adalah kekuatan kreatif paling dasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk dan menghidupkan mereka. Cinta pula yang menjadi penyebab gerak materi. Bumi dan langit berputar demi cinta. Ia berkembang dalam tumbuhan dan gerakan makhluk hidup. Cinta adalah samudra tak bertepi, tetapi langit menjadi sekedar serpihan-serpihan busa. Mereka kacau balau bagaikan perasaan. Zulaikha yang menghasrati Yusuf, ketahuilah bahwa langit yang berputar bergerak oleh deburan gelombang cinta. Seandainya bukan karena cinta, dunia akan mati membeku. Bagaimana benda mati lenyap karena perubahan menjadi tumbuhan? Bagaimana tumbuhan mengorbankan dirinya demi menjadi jiwa yang hidup? Bagaimana jiwa mengorbankan dirinya demi nafas yang merasuk ke dalam diri Maryam yang sedang hamil? Masing-masing dari mereka akan menjadi diam dan mengeras, bagaikan es. Bagaimana mungkin mereka terbang dan mencari seperti belalang? Setiap manik-manik adalah cinta dengan kesempurnaannya dan segera menjulang seperti pohon. Cinta dalam pandangan Rumi adalah cinta yang tidak terbatas. Cinta tidak dapat diungkapkan dengan cara apapun, meskipun ia memujinya dengan 100 lidah. Seorang pecinta dapat berkelana dalam cinta. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula kebahagiaan yang akan diperolehnya. Karena cinta itu tak terbatas ilahiyah dan lebih besar dibanding 1000 kebangkitan.
Kebangkitan itu merupakan suatu yang terbatas, sedangkan cinta tak terbatas. Pemikiran Rumi dalam kitab Masnawi disebut-sebut sebagai karya sastra terbesar dan paling murni yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kitab ini telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bahkan makam Rumi di Konya, Turki, masih dikunjungi para penggemarnya dari berbagai negara, bukan hanya dari umat Islam, tetapi juga dari umat-umat agama lain selain Islam. Jalaluddin Rumi sebenarnya hanya nama julukan, sedangkan nama lengkapnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Muhammad bin Husain al-Khatibi al-Bakri. Julukan Rumi didapatkan karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, kota yang sekarang bagian dari Turki, dalam dulunya dikenal sebutan Rum. Ayahnya bernama Bahauddin Walad, yang masih merupakan keturunan dari Abu Bakar, sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Sang ayah merupakan seorang cendekiawan yang saleh dan guru terkenal di Balkh, sementara ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarezm. Ketika Rumi baru berusia 3 tahun, keluarganya mendapat ancaman dari pasukan Mongol, sehingga harus pindah ke Rum di Antaloksia Tengah, Turki. Semasa perjalanannya, Rumi bersama keluarganya sempat singgah di kota Nishapur, yang merupakan tempat kelahiran seorang penyair, Omar Khayyam. Karena latar belakang keluarganya, Rumi pun menjadi sangat dekat dengan ilmu agama dan banyak mempelajari tentang sufi. Dalam dunia Islam, sufisme mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ketika beranjak dewasa, Rumi mulai berkiprah sebagai pengajar dan kepala madrasah, mewarisi posisi ayahnya yang telah meninggal. Sejak itu, ia terus belajar tentang syariat dan tasawuf dari murid ayahnya, Burhanuddin Muhakkik Tarmazi. Sepeninggal Burhanuddin pada sekitar tahun 1240, Rumi telah ahli dalam hukum Islam dan mulai mengeluarkan fatwa serta berdakwah di masjid-masjid Konya. Pada periode ini, Rumi juga sering melakukan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan Syamsuddin al-Tabrizi atau Syams Tabrizi. Sejak bertemu dengan Tabrizi dan menjadi muridnya, kehidupan Rumi mulai berubah. Ia pun tumbuh menjadi seorang sufi agung yang terkenal dengan karya syair indahnya. Suatu ketika, Tabrizi meninggalkan Rumi tanpa penjelasan apapun. Akibat kepergian gurunya itu, Rumi membuat sebuah kitab berjudul Iwam Syams Tabrizi yang berisi ungkapan kerinduannya terhadap sang guru. Pada 1244, Rumi bertemu dengan Syamsuddin dan Tabrizi yang kemudian menjadi tokoh yang menyempurnakan ilmunya tentang tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi tanda jatuh cinta. Dalam sebuah ceramahnya, Fakhruddin Faiz mengungkapkan bahasa salah satu tanda seorang jatuh cinta adalah hilang sikap egois dalam dirinya. Kalau kamu masih menghitung-hitung untungnya apa, sejatinya kamu belum ikhlas dan masih belum memiliki tanda-tanda cinta sejati. Menurut Faiz, di balik kata cinta tersimpan makna yang mendalam. Bagi yang merasakannya, seorang pecinta sejati akan memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Pengembaraan seseorang yang sedang merasakan cinta akan nampak melalui tingkah fisik dan rautan wajah yang menggambarkan suasana hatinya.
Cinta itu tak bisa dijelaskan, tapi bisa menjelaskan segalanya. Cinta yang memandang pada keindahan jasad bukanlah cinta yang sesungguhnya. Cahaya yang ada di mata tidak lain adalah seberkas dari cahaya hati. Adapun cahaya hati yaitu berasal dari nur ilahiyah. Jalaluddin Rumi wafat pada 17 Desember 1273 di Konya. Pemakamannya tidak hanya dihadiri umat muslim, tapi oleh beragam komunitas masyarakat di kota itu. Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh penyair yang paling berpengaruh periode itu.